Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan membahas tentang sholat istisqa, yang mana sebelumnya kita sudah membahas sholat gerhana. Pada halaman 105 kitab Fathul Qorib, Faslun fi ahkami sholatil istisqa'i, fasal menjelaskan tentang hukum-hukum sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Ay talabu suqya minallahi ta'ala, yaitu minta hujan dari Allah Ta'ala, meminta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suqya yaitu artinya siraman, dalam artian siraman dari langit, yaitu tiada lain yaitu hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin yang lainnya. Wa sholatul istisqa'i masnunatun li muqimin wa musafirin. Sholat istisqa disunnahkan bagi orang yang mukim. Orang mukim berarti orang yang tidak sedang perjalanan, baik di rumah ataupun di penginapan, terserah. Wa musafirin, dan musafir, orang yang dalam keadaan bepergian. Indal hajati, ketika butuh. Indal hajati, ketika hajat, membutuhkan. Meaning kita iwaisin, sebab terputusnya hujan, sebab terputusnya hujan. Au aini ma'in, atau terputusnya mata air, atau terputusnya mata air. Wa nahwi dzalika, dan lain-lain. Wa nahwi dzalika, dan semacamnya, dan lain-lain. Jadi semisal ada hujan tapi air masih tetap sulit, semisal, ya nggak masalah. Atau semisal tidak ada hujan tapi masih ada mata air, ya ini berarti masih tercukupan. Nah, di sini tidak harus hujan atau tidak hujannya. Yang terpenting kita membutuhkan air atau tidak. Nah, ketika kita membutuhkan air dan air tersebut tidak ada, nah itu disunahkan sholat istisqa. Jadi nggak harus atau semisal kita nggak harus membutuhkan hujan aja ya. Yang terpenting kita membutuhkan air, sulit ditemukan air. Wa tu'adu sholatul istisqa'i, dan disiapkan sholat istisqa'i sanian, kedua kali. Wa aksaru min dalik, dan lebih dari hal itu, dan lebih dari itu. In lam yusqa, apabila belum ada hujan. In lam yusqa, apabila belum dihujani, belum ada hujan. Hatta yaskiyahumullah, sehingga Allah menghujani mereka, Semisal tidak hujan tapi berupa sumberan, bagaimana? Mungkin udah cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata dari hujan menurunkan air, akan tetapi mungkin terkadang dari pegunungan, mungkin daripada sumber air, bisa jadi. Tapi kebiasaannya itu dari hujan. Sebenarnya sumber semuanya dari hujan. Kemudian faya'muruhum al-imamu, lalu imam memerintahkan mereka, berinstruksi. Wa nahwuhu bitaubati, wa nahwuhu dan semacam imam. Yang penting pimpinan, tokoh masyarakat atau kiai atau yang lainnya. Wa nahwuhu, dan semacam imam memerintahkan apa? Bitaubati, dengan melakukan taubat. Mungkin hujan ini tidak ada atau terputus dikarenakan kesalahan atau maksiat kita. Wa yalzamuhum tithala amrihi, dan mewajibkan kepada mereka taat dengan perintahnya, mentaati perintahnya. Kama aftabihin Nawawi, seperti halnya yang difatwakan oleh Imam Nawawi. Wa taubatu, adapun taubat, minadzanbi, dari dosa, wajibatun, hukumnya wajib. Jadi tidak harus kita menunggu instruksi imam, instruksi presiden atau kepala daerah. Amarol imamu biha amla, baik imam, pemimpin memerintahkannya atau tidak.
baik pemimpin memerintahkannya atau tidak, baik sang imam itu memerintahkan untuk kita taubat ataupun tidak, taubat hukumnya wajib. Berikutnya was-shadaqati, dan sedekah. Pemimpin juga harus menginstruksikan untuk bersedekah, sebabnya sedekah ini adalah tadfa'ul bala. Tadfa'ul bala, menolak bala malapetaka. Kemungkinan terputusnya hujan ini gara-gara bencana atau malapetaka yang menimpa kita. Nah, dengan sedekah fa insyaallah bala tersebut akan hilang. Wal khuruji minal madzalimi lil ibadi, dan keluar dari kedoliman pada orang lain, dan keluar dari kedoliman hamba. Jadi barang siapa yang masih mendolimi orang, ya harus dipisah, harus memutus kedoliman tersebut, harus keluar dari kedoliman. Wa musalahatil a'da'i, dan mendamaikan musuh dan mendamaikan permusuhan. Wasiyami salasati ayamin, dan puasa 3 hari. Qabla mi'adil huruji, sebelum hari ditentukan keluar untuk sholat istisqa. Sebelum hari ditentukan untuk keluar sholat istisqa. Fayakunu bihi arba'atun, maka hari itu hari keempat. Summa yakhruju bihim fi yaumir rabi', kemudian imam keluar dengan mereka di hari keempat. Siaman, dengan keadaan puasa. Waira mutatayyibin, tanpa memakai minyak wangi. Wala mutazayyinin, dan tanpa berhias. Pakai pakaian yang biasa. Pakaian menunjukkan bahwasanya kita itu hamba di depan Allah Subhanahu wa taala, tidak memakai baju bagus, tidak memakai baju yang indah, dan memakai baju yang biasa di waktu kita di rumah. Bal yakhrujuna fi siyabi bidlatin, akan tetapi mereka keluar dengan pakaian biasa, pakaian sehari-hari. Bidlah itu pakaian yang sudah budar, pakaian yang setiap hari dipakai. Bimwahadatin maksuratin, dengan huruf diberi titik 1 dan di kasroh, yaitu ba. Bidlah bimuwahadatin maksuratin, dengan huruf di titik 1 dan di kasroh. Bidlah yaitu huruf ba di titik 1 dan di kasroh. Wadalin mu'jamatin, dan huruf dal. Yang di mu'jamatin, yang disukun, yang di titik 1. Sakinatin, yang sukun. Wadalin mu'jamatin, dan dal yang di titik atas, sakinatin yang disukun. Wahiyah, yaitu bidlah, apa artinya? Ma yulbasu min siyabil mihnati waqtal amali, yaitu baju yang dipakai untuk bekerja setiap hari. Baju yang dikenakan, yang dipakai untuk bekerja pada waktu dia kerja. Wastikanatin, dan khusyuk. Wastikanatin, dan tenang. Tenang itu apa? Ay khusyu'in, yakni khusyuk. Wa tadarru'in, dan tadarru', mendekatkan diri kepada Allah. Ay khudu'in, yakni khudu', mendekatkan diri kepada Allah. Wa tadallulin, dan tadallul itu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhrijuna ma'ahum as-sibyana, dan
keluar dengan mereka anak-anak kecil, wa yukhrijuna ma'hum, dan mengeluarkan mereka bersama anak kecil. Mereka keluar bersama anak-anak. Wasyuyukha dan orang tua. Wasyuyukha dan orang-orang tua. Wal ajaiza dan orang tua renta. Jadi sudah lansia. Kalau ajaiz itu sudah lansia. Kalau syuyuh mungkin umurnya masih 50, 60, ini namanya syuyuh. Wal bahaimi dan wal bahaima dan bahaim. Nah, bahaim binatang-binatang mereka suruh keluar semuanya. Pokoknya disuruh keluar semuanya untuk mengikuti rangkaian sholat istisqa. Wa yusalli bihim al-imamu, dan imam sholat dengan mereka. Imam, presiden atau kepala daerah yang di situ. Auna ibuhu, atau penggantinya, naib, wakilnya, penggantinya. Sholat berapa rakaat ini? Dengan 2 rakaat. Kasolatil aidaini, seperti sholat id, sama 2 rakaat. Habis itu setelah 2 rakaat kemudian khutbah. Fi kaifiyatihima, dalam tata caranya. Minal iftitahi, dari doa iftitah, wa ta'awudi, dan doa ta'awud, wa takbiri, dan membaca takbir, sab'an 7 kali. Fir rokaatil ula, pada rokaat pertama. Wa khamsan, dan 5 kali bertakbir, seperti halnya sholat id. Fir rokaatis saniyati, pada rokaat yang kedua. Pada rokaat kedua juga bertakbir 5 kali. Bi raf'i yadaini, dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokaat pertama 7 kali, rokaat kedua 5 kali. Nah, setelah sholat selesai, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian khutbah. Summa yakhtubu nadban, kemudian imam khutbah secara sunnah. Sunnah, kalau tidak khutbah gimana Ustaz? Sah enggak? Tetap sah, sebenarnya ini sunnah. Khutbataini, dengan 2 khutbah. Nah, kalau orang sekarang terkadang orang kota melakukan cuma 1 khutbah, nah itu keliru, paham ya? Nah, di sini tidak ceramah, melainkan khutbah. Nah, khutbah itu 2 kali, baik di sholat Jumat, sholat Id, ataupun di sini. Di sini sholat istisqa juga 2 kali, nggak boleh cuma sekali aja. Kakhutbatil aidi, kakhutbatil aidaini, seperti 2 khutbah sholat Id. Fil arkani wa ghairiha, dalam rukun dan yang lainnya. Rukunnya sama, syaratnya sama. Lakin yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini, akan tetapi dia beristighfar kepada Allah dalam 2 khutbah. Badala takbir, sebagai ganti bacaan takbir. Awwalahuma fil khutbatil aidaini. Awwalahuma fi khutbatil idaini, yang di awal dalam 2 khutbah hari raya. Awwalahuma fi khutbatil idaini, di awal keduanya dalam khutbah Id. Jadi sama, melakukan takbirnya untuk sholat Id itu kan di awal, baik khutbah pertama, khutbah kedua. Begitu pula di sini tidak membaca takbir, melainkan membaca istighfar. Nah, kalau sholatnya membaca takbir, tapi kalau khutbahnya membaca istighfar, seperti halnya pada sholat Id, yaitu di awal 2 khutbah. Wa yaftatihu al-khutbatal ula, dan memulai khutbah pertama bil istighfari, dengan membaca istighfar 9 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 itu sampai 9 kali. Wal khutbatas saniyata sab'an, dan membaca istighfar di khutbah yang kedua 7 kali. Nah, kemudian syarat
istighfarnya, bacaan istighfarnya itu bagaimana? Wasiwatul istighfari, adapun siwat atau bacaan istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, saya istighfar, saya beristighfar meminta ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illahu, alladzi la ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Al-Qayyumu, Al-Qayyumu yang Maha Berdiri. Wa atubu ilaih, dan saya kembali kepadanya. Saya bertaubat, saya kembali dari maksiat, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tata cara khutbah selanjutnya kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.